Nah, jadi ada sebuah benda dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal 30 meter per sekon. Jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, tentukan A. Waktu untuk mencapai tinggi maksimum, B. Tinggi maksimum yang dicapai dari tanah, dan C. Kecepatan benda saat waktunya adalah 2,5 sekon. Nah, baiklah anak-anak, soal ini merupakan contoh soal dari gerak vertikal, dan vertikalnya ini adalah vertikal ke atas. Itu ya. Jadi coba kita selesaikan soal ini ya, dengan terlebih dahulu mengidentifikasi besaran-besaran apa yang diketahui dari soal. Nah, kita coba selesaikan itu. Nah, untuk yang pertama-tama kita identifikasi dulu bahwa ini merupakan gerak vertikal ke atas. Jadi kalau gerak vertikalnya ke atas, nanti G nilainya adalah negatif ya, negatif, karena di sini adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka arahnya nanti ke atas negatif, nilainya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, ini adalah kunci untuk gerak vertikal ke atas. Jadi coba kita periksa dulu apa yang diketahui. Jadi di sini diketahui kecepatan awalnya adalah 30 meter per sekon. Berarti di sini V0-nya adalah 30 meter per sekon. Kemudian tadi ya G, karena gerak vertikal ke atas, nanti nilainya adalah nilainya 10, tapi nanti karena ke atas maka negatif 10. Jadi di sini 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian yang ditanyakan dari soal yang A itu adalah waktu untuk mencapai tinggi maksimum. Kita beri simbol T untuk mencapai tinggi maksimum. Kemudian tinggi maksimum, jadi tinggi itu H, tinggi maksimumnya nanti berapa. Kemudian yang C itu adalah kecepatan, berarti V pada saat T, berarti di sini adalah VTT-nya berapa? 2,5 sekon. Itu berapa? Nah, ingat ya, persamaan-persamaan yang berlaku di dalam gerak vertikal ke atas. Nah, di sini untuk mencapai tinggi maksimum, jadi kita pakai persamaan yang memuat T. Di sini kita pakai VT, rumusnya adalah V0, karena vertikal ke atas maka min GT, gitu ya. Jadi di sini pada saat tingginya maksimum maka benda tersebut VT-nya sama dengan 0. Jadi saat tingginya maksimum maka benda itu bersiap untuk membalik ke atas. Jadi untuk benda yang bergerak ke atas, bergerak vertikal ke atas, saat tingginya sudah mencapai tinggi maksimum maka benda itu malah akan berhenti. Jadi di sini saat yang ditanyakan adalah Tmax, maka saat berada pada tinggi maksimum, pada saat tinggi maksimum maka VT-nya nilainya sama dengan 0. Ini juga merupakan kunci ya. Jadi di sini VT-nya sama dengan 0, sehingga persamaan ini menjadi VT sama dengan V0 min GT. Jadi di sini nilainya 0. 0 sama dengan V0 min GT. Sehingga di sini V0 nilainya sama dengan GT. Tentunya di sini T-nya T maksimum. Sehingga kalau kita mencari T maksimum, V0 per G. Kita masukkan nilainya. V0-nya adalah 30, G-nya adalah
10, berarti sama dengan 3 sekon. Jadi benda tersebut akan mencapai tinggi maksimum pada waktu 3 sekon. Gitu ya. Nah, syaratnya tadi VT itu nilainya sama dengan 0. Kemudian untuk yang B. Waktu untuk mencapai tinggi maksimum 3 sekon. Yang ditanyakan adalah ketinggian maksimumnya, Hmax. Hmax berarti ketinggian saat dia mencapai tinggi maksimum, berarti kita memakai T-nya T maksimum. Jadi Hmax di sini ketinggian maksimum rumusnya adalah V0 kali T-nya T maksimum min setengah G T maksimum kuadrat. Kita masukkan nilainya. V0-nya sama dengan 30. T max-nya kita peroleh di sini adalah 3 min setengah G-nya 10, T max-nya 3 dikuadratkan. Berarti sama dengan 90 min setengah kali 10, 3 kuadrat 9. 90 min setengah kali 90 berarti sama dengan 90 min 45, berarti sama dengan 45 meter. Berarti ketinggian maksimum yang dicapai oleh benda itu adalah 45 meter. Gitu ya. Kemudian yang C. Yang C itu adalah VT atau kecepatan benda saat T-nya sama dengan 2,5 sekon. Berarti di sini kita masukkan ke persamaan VT, V0 min GT. Jadi di sini VT sama dengan V0 min GT. T-nya kita masukkan 2,5 sekon. V0-nya 30 min 10 2, berarti sama dengan 30 min 25, berarti sama dengan 5 meter per sekon. Jadi kalau misalnya kita simpulkan untuk gerak vertikal ke atas, semakin ke atas dia akan mengalami penurunan kecepatan atau dia diperlambat. Kenapa diperlambat? Karena G-nya itu melawan arah dari gravitasi bumi sehingga dia mengalami perlambatan dan G-nya bernilai negatif. Gitu ya. Jadi di sini pada saat dia bergerak selama 2,5 sekon, maka kecepatannya berubah menjadi 5 meter per sekon kuadrat. Padahal dia memiliki kecepatan mula-mula 30 meter per sekon. Gitu ya.